Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisyukur, alhamdulillah binikmah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran geografi yang insya Allah dalam pembelajaran ini kita akan membahas dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan yang kaitannya dengan rukun iman, khususnya itu rukun iman qada dan qadar, seperti itu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan teman-teman unduh terlebih dahulu materinya di Belajar ID ya. Silakan, kalau udah diunduh, silakan buka slide pertama. Ya, slide pertama itu judulnya adalah dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Baik. Sambil menunggu teman-teman membuka ataupun mengunduh materi, ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah supaya teman-teman memahami. Setelah memahami, teman-teman mencoba mencari solusi. Bagaimana caranya supaya planet yang kita tempati ini dapat bertahan lebih lama lagi. Kenapa Bapak bilang lebih lama lagi? Karena banyak sekali mungkin teman-teman melihat di media sosial ataupun di layar kaca, itu seperti kebakaran, gunung meletus, penggundulan hutan, perusakan alam, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada memperpendek jangka usia daripada bumi yang kita tempati ini. Ya, itu tujuannya. Tujuannya Bapak tengah lagi untuk menjaga dengan solusi, dengan cara yang kita laksanakan. Seperti itu. Baik. Kalau teman-teman udah mendownloadnya, kalau teman-teman udah membuka materinya, kita mulai pada slide yang pertama, ya. Slide yang pertama dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, yaitu judulnya. Nah, yang kedua, silakan buka slide yang kedua. Slide yang kedua adalah teori pembentukan alam semesta. Nah, teori pembentukan alam semesta ini ada 3. Yang pertama, teori mengembang dan memampat. Yang kedua, teori keadaan tetap. Yang ketiga adalah teori ledakan besar. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah anggota jagat raya. Seperti itu ya. Untuk anggota jagat raya ini berkaitan dengan yang pertama adalah galaksi. Nah, galaksi dibagi lagi. Ada galaksi spiral, ada spiral berbintang, ada elip, ada tidak beraturan, dan lain-lain. Yuk, kita sekarang mulai bahas satu persatu yang berkaitan dengan teori mengembang dan memampat. Silakan teman-teman buka slide 3. Nah, khusus teori mengembang dan memampat, ya, ini adalah salah satu bentuk teori jagat raya pada awalnya terbentuk karena ada suatu siklus, ya, di mana siklus ini terus berulang dan terus berulang. Di antaranya adalah adanya massa yang mengembang yang disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi di permukaan. Nah, setelah itu lanjut kepada adanya meredup. Nah, setelah mengembang itu karena sangat besar, itu mengempes kembali atau mengecil. Setelah mengecil terjadi pemampatan lagi, maka mengembang kembali. Terus seperti itu. Itu dinamakan dengan teori mengembang dan teori memanfaat, ya. Yang kedua adalah teori keadaan tetap. Nah, di mana teori keadaan tetap ini adalah teori yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Di mana tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, kita ungkapkan sebagai contoh, ya. Manusia lahir.
Setelah lahir, manusia yaitu meninggal. Ya, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Itu sama saja. Kenapa sama? Contoh ya, kita membuat makanan. Dari tidak ada kita buat menjadi ada makanannya. Setelah ada kita makan, menghilang lagi. Nah, itu merupakan salah satu yang bolak-balik. Nah, teori disebut dengan teori keadaan tetap. Seperti itu, ya. Baik, yang ketiga adalah ini berkaitan dengan teori Big Bang atau teori ledakan besar. Nah, teori ledakan besar ini dicetuskan oleh George Lemaitre ya pada sekitar tahun 13.700 miliar yang lalu, seperti itu. Nah, ceritanya seperti ini. Dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi tersebut berasal dari masa yang sangat tunggal atau satu, yang menyimpan suhu energi yang maha dahsyat, maha besar, ya. Nah, menimbulkanlah ledakan yang maha dahsyat juga, sehingga menghancurkan massa tersebut. Nah, dari serpihan-serpihan kehancuran massa tersebut, jadilah yang dimaksud dengan planet-planet yang kita tempati saat ini. Ini dimaksud dengan teori ledakan besar, ya. Sekarang kita lanjut kepada anggota tata surya. Yang pertama adalah galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi, ya, apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Disebut dengan galaksi. Seperti itu. Dimana galaksi ini sangat beraneka ragam. Nah, khusus untuk galaksi yang kita sering dengar, ada galaksi Bima Sakti, galaksi Magellan, galaksi Ursa Major, galaksi Andromeda, galaksi Jauh, dan galaksi Black A. Ini merupakan salah satu bentuk yang sekarang masih oleh para astronot itu diteliti. Kenapa demikian? Karena masih banyak yang belum terjamah, termasuk galaksi Bima Sakti. Kenapa belum terjamah? Manusia hanya bisa memberikan nama, dan manusia hanya bisa melihat menggunakan media, yaitu teropong. Seperti itu. Apakah teman-teman tertarik untuk menjadi seorang ilmuwan? Saatnya sekarang teman-teman belajar tata surya. Kenapa demikian? Karena untuk menjadi astronot ataupun menjadi penjelajah luar angkasa masih terbuka sangat lebar. Kenapa demikian? Ya, karena belum ada astronot dari bangsa Indonesia. Apakah teman-teman yang akan menjadi astronotnya? Bapak doakan. Mudah-mudahan murid Bapak ada yang menjadi astronot mewakili bangsa Indonesia dan menancapkan bendera merah putih di salah satu planet yang ada di galaksi. Seperti itu, ya. Oke, kaitannya sekarang dengan rukun iman, ya, terutama dengan kodok dan kodar. Nah, galaksi ini merupakan, ataupun tata surya ini merupakan salah satu bentuk daripada, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diciptakan khusus untuk makhluk hidup, ya, terutama manusia. Tujuannya apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang terakhir adalah yakin pada kodok dan kodar. Kenapa yakin dan kodok dan kodar? Kita tidak tahu, menjadi tahu, dan kita akan tidak lupa lagi, ya. Kenapa demikian? Contoh, kita tidak tahu besok seperti apa susunan acara dalam kehidupan kita, tapi Allah udah tahu, ya, yang terjadi jadilah kodok, ya, dan seterusnya menjadi kodar. Nah, kenapa demikian? Karena itu merupakan rahasia Allah yang manusia tidak mengetahuinya. Tetapi manusia bisa beralih dari satu takdir ke takdir yang lain. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, dengan cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini
ada manfaatnya, silakan teman-teman masuk LMS dan dilaksanakan atau dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.